Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nihayatul Bidayah dengan NIM 40014200046 dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum implementasi model pembelajaran learning cycle dalam pembelajaran IPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Gimana nih kabarnya semua? Alhamdulillah, Bu. Berarti ini udah siap dong ya mengikuti pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Semua, Bu. Alhamdulillah. Nah, kalian tahu nggak hari ini kita akan bahas tentang materi apa? Sistem pencernaan makanan, Bu. Makanan, Bu. Betul sekali. Sebelum ke materi inti, Ibu akan menjelaskan mengenai kompetensi yang akan kita capai, tujuan dari pembelajaran, serta metode belajar yang akan digunakan. Kompetensi yang akan dicapai pada materi ini yaitu KD 3.6, mendeskripsikan sistem pencernaan serta keterkaitannya dengan sistem pernapasan, sistem peredaran darah, dan penggunaan energi makanan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu siswa diharapkan mampu menyebutkan organ-organ dalam sistem pencernaan makanan, menjelaskan fungsi-fungsi organ pada sistem pencernaan makanan, dan juga menjelaskan proses pencernaan makanan dalam tubuh manusia. Pada pembelajaran ini, Ibu akan menggunakan metode learning cycle. Anak-anak, Bu Guru mau tanya nih. Nah, kita bisa melakukan berbagai aktivitas seperti berlari, berjalan, bersepeda, dan berbagai aktivitas lainnya itu karena dalam tubuh kita terdapat apa ya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Energi. Nah, tepat sekali, Dita. Lalu, dari mana tubuh kita memperoleh energi tersebut? Dari makanan dan minuman yang kita konsumsi, Bu. Ya, benar sekali. Energi bisa diperoleh dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang nantinya diolah menjadi energi oleh tubuh kita melalui sebuah proses di dalam sistem pencernaan makanan. Berbicara tentang sistem pencernaan makanan, setiap hari tubuh kita akan selalu melakukan proses pencernaan. Kalian tahu tidak organ apa saja yang yang menjadi tempat terjadinya pencernaan makanan? Mulut, Bu. Betul, ayo apa lagi? Kerongkongan, Bu. Betul, ayo lainnya? Lambung, Bu. Ya, betul. Ayo apa lagi? Usus besar, Bu. Benar, Ida, ayo. Ya, Fitria. Anus, Bu. Ya, apa lagi? Kurang satu. Anus, Ibu. Ya, oke, tepat sekali. Semua yang kalian jawab benar. Organ pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Ada yang tahu tidak, kenapa semua makanan yang kita konsumsi ketika dikeluarkan bentuknya berbeda? Tidak tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Kalau begitu, Ibu akan menampilkan sebuah video proses pencernaan makanan dan kalian amati video tersebut baik-baik. Jangan lupa untuk mencatat poin-poin dari video lalu buatlah suatu kesimpulan. Nah, nanti setelah video selesai, Ibu akan memberikan kalian waktu 10 menit untuk menyelesaikan tugas kalian. Dan Ibu akan menunjuk secara random salah satu siswa untuk membacakan hasilnya dan siswa tersebut akan mendapatkan poin plus. Sebentar ya anak-anak, Ibu akan men-share screen terlebih dahulu.
Lakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya, dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun, yogurt, dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Juga sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Ngomong-ngomong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Wih. Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jalan bercabang. Aku harus pergi kemana? Cap, cip, cup, kembang kuncup. Sepertinya kita harus ke sini. Tunggu, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini bat terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esophagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esophagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esophagus. Ini agak mirip dengan tugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Bart, tolong izinkan aku masuk. Ore, aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dindingnya kuat, semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan memilih makanan yang tidak gugur. Jadi itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Panas. Aku harus keluar dari asam perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan. Alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhatian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak disarankan karena itu perlu digulung dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu segini jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan. Aduh, oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir, ampun itu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas sudah membantu proses dengan beberapa enzim baik, dan benda yang terlihat seperti buah di sana, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Ini usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit khusus atau semacamnya? Tidak. Khusus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang. Di sini agak lebih luas. Jika kamu memakai gelembung primo rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai tubuh amat cair di kuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, tinja, kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh, dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Luncur. Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau yang ada di sana yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh harus kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sphincter lemas, darah, feses keluar. Sampai jumpa bisa dari. Oke, karena videonya telah selesai, maka sekarang kalian menyelesaikan tugas kalian, mencatat poin-poin penting dari video tersebut, dan membuat suatu kesimpulan. Ibu beri waktu 10 menit ya. Oke, karena waktunya sudah habis, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian. Viana, silahkan bacakan hasil dari kamu.
Berdasarkan pengamatan dari video yang telah ditayangkan tadi, menurut saya proses pencernaan makanan itu dimulai dari rongga mulut, Bu. Nah, di dalam rongga mulut makanan mengalami pengunyahan yang menyebabkan teksturnya itu menjadi lebih halus, sehingga memudahkan proses pencernaan selanjutnya. Nah, di dalam rongga mulut juga terdapat air liur yang gunanya untuk membantu proses penghancuran makanan. Selanjutnya ada esofagus juga. Nah, esofagus itu jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju ke lambung. Di esofagus terdapat otot-otot yang dapat bergerak meremas makanan atau disebut sebagai gerak peristaltik yang gunanya mendorong makanan menuju ke lambung. Nah, ketika akan masuk ke lambung, terdapat juga otot yang membuka jalannya makanan sehingga bisa masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Nah, di lambung sendiri makanan akan ditampung, dicampur, digiling menjadi bubur. Nah, di dalam lambung juga terdapat asam lambung yang cukup panas dan membantu proses pencernaan makanan. Nah, selanjutnya makanan akan menuju usus halus yang panjangnya itu sekitar 6 meter. Dari usus halus, makanan akan menuju ke usus besar yang panjangnya sekitar 1,5 sampai 2 meter. Di dalam usus besar terdapat banyak bakteri yang membantu memecah makanan, vitamin, ataupun nutrien lainnya, sehingga tubuh bisa menggunakannya. Nah, ketika di usus besar terjadi kontraksi otot yang menyebabkan semua air terhisap dan menyebabkan makanan berbentuk feses. Ketika sudah penuh dengan feses, usus besar akan membuang semuanya itu ke rektum. Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm yang memiliki sensor khusus untuk memberitahu jika ada sesuatu yang harus dibuang. Mereka mengirim sinyal pada otak saat feses atau gas ingin keluar. Begitu, Bu. Terima kasih kepada Viana. Tadi yang disampaikan Viana sudah baik ya, tetapi saya akan menambahkan beberapa poin penting untuk menambah pengetahuan kalian tentang sistem pencernaan makanan. Nah, tadi dijelaskan bahwa pencernaan makanan pertama kali terjadi di rongga mulut. Mulut berfungsi mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalamnya terdapat organ-organ pelengkap seperti lidah, gigi, dan kelenjar ludah. Lalu di mulut terjadi dua jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanik dan yang kedua yaitu pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik yaitu ketika gigi memotong-motong makanan dan mengunyahnya menjadi partikel yang lebih halus. Sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim amilase atau petialin pada air liur yang dihasilkan oleh kelenjar air ludah. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kalian ada yang tahu nggak fungsi dari enzim petialin itu apa? Bisa menjawab? Ya, silahkan Hamidah. Baik, jadi fungsi enzim petialin atau enzim amilase itu untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Ya, benar sekali jawaban dari Hamidah. Enzim amilase berfungsi mengubah amilum menjadi glukosa. Nah, dari rongga mulut tadi, kemudian makanan akan berjalan menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dalam sistem peristaltik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksasi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Tadi juga dijelaskan bahwa ketika makanan akan memasuki lambung, ada otot yang terbuka untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya kembali ke esofagus. Otot ini disebut sphincter. Selanjutnya yaitu ada lambung. Lambung memiliki 3 fungsi utama, yaitu menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya, serta menggiling makanan menjadi bubur. Makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot-otot berbentuk cincin yang disebut sphincter pylorus. Sphincter pylorus terletak pada perbatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut duodenum atau usus 12 jari. Sebagian besar makanan baru meninggalkan perut sekitar 4 jam setelah makan. Selanjutnya makanan akan menuju usus halus. Nah, di lambung
Di lambung juga terdapat beberapa jenis enzim yang turut membantu proses pencernaan. Enzim tersebut yaitu ada gastrin, pepsin, dan ada juga asam klorida atau HCl. Gastrin berfungsi merangsang produksi asam lambung dan membantu pergerakan lambung untuk mencerna makanan. Pepsin berfungsi memecah protein dalam makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Asam klorida memiliki fungsi yang cukup beragam seperti memecah protein dalam makanan, melawan virus atau bakteri yang masuk bersama makanan, dan juga mengubah pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya, pencernaan makanan akan menuju usus halus. Usus ini berbentuk seperti tabung panjang berliku yang terletak di antara lambung dan usus besar yang pada orang dewasa panjangnya hampir 6 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama duodenum atau usus 12 jari, yang kedua jejunum atau usus kosong, dan yang ketiga yaitu ileum. Usus 12 jari atau duodenum berfungsi untuk mengambil makanan yang sudah setengah dicerna dari perut melalui pilorus dan melanjutkan proses pencernaan. Lalu di jejunum, makanan diproses secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim yang dihasilkan oleh usus halus, lalu dibawa dengan cepat, dengan kontraksi otot seperti gelembung menuju ke ileum. Nah, yang terakhir yaitu ileum. Ileum adalah tempat sebagian besar nutrisi dari makanan diserap sebelum didorong ke usus besar. Setelah itu ada usus besar. Usus besar terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Lalu yang kedua ada kolon. Kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum ke rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Tadi bagian yang ketiga yaitu rektum. Rektum merupakan tempat penampungan feses sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Tadi juga dijelaskan oleh Viana bahwa di usus terdapat banyak bakteri. Bakteri ini membantu memecah bahan yang tidak tercerna. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Inilah yang membuat kita merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Dan terakhir yaitu ada anus. Di video yang ditayangkan tadi, anus tidak disebutkan ya anak-anak, jadi penjelasan Viana tadi kurang yang bagian anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan. Fungsi anus tak lain adalah sebagai tempat keluarnya feses. Otot-ototnya bisa berkontraksi di bawah kendali kita untuk mengatur pengeluaran feses. Baik, saya rasa penjelasan dari saya sudah cukup. Sejauh ini, apakah kalian paham mengenai apa yang telah saya jelaskan dan juga apa yang telah disampaikan oleh Viana tadi? Atau mungkin ada pertanyaan dari kalian? Oke, Fitria, silahkan. Izin, Bu, kenapa ya kalau feses itu kebanyakan berwarna kuning, Bu? Oke, pertanyaan yang bagus, Fitria. Feses berwarna kuning karena adanya bilirubin yang dihasilkan oleh hati dan dikeluarkan melalui feses. Bakteri dan enzim pencernaan juga turut berperan dalam memberikan warna kuning pada feses. Apakah jawabannya bisa dimengerti? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Apakah ada pertanyaan dari yang lain? Iya, Dita, silahkan. Izin bertanya, Bu. Tadi dijelaskan bahwa di usus besar terdapat bakteri yang ikut membantu proses pencernaan makanan. Nah, nama bakteri yang dimaksud itu apa ya, Bu? Oke, terima kasih Dita atas pertanyaannya. Apakah ada yang mau menjawab? Saya Bu izin menjawab. Ya, silahkan Hamida. Jadi bakteri tersebut yaitu bakteri E. coli. Tepat sekali jawaban dari Hamida. Bakteri E. coli yang berada di usus besar ini memiliki banyak fungsi, seperti menekan pertumbuhan bakteri jahat, membantu pembusukan sisa-sisa makanan dalam usus besar, serta memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan. Apakah ada pertanyaan lain? Bu, sudah cukup. Oke. Baiklah, karena kalian sudah paham dan tidak ada lagi pertanyaan, maka Ibu akan memberikan LKPD pada kalian untuk dikerjakan secara berpasangan guna menerapkan konsep-konsep atau materi yang telah kalian pahami. Mengingat waktunya tinggal sebentar,
sehingga tidak memungkinkan untuk menyelesaikan LKPD sekarang. Jadi LKPD-nya dikumpulkan di pertemuan selanjutnya, dan nanti kalian harus mempresentasikan hasilnya. Kalian paham? Paham, Bu. Untuk LKPD-nya Ibu kirim di grup kelas ya, anak-anak. Baiklah, karena masih ada sisa waktu, Ibu akan memberikan post-test kepada kalian untuk mengukur seberapa paham kalian terhadap materi yang disampaikan pada hari ini. Post-test berbentuk uraian singkat dan waktu pengerjaannya yaitu 10 menit. Ibu akan mengirimkan linknya di grup kelas ya. Nah, linknya sudah terkirim dan kalian bisa mulai mengerjakannya. Baiklah, karena materi sudah tersampaikan semua dan kalian juga sudah mengerjakan post-test, maka sekarang saatnya kita menyimpulkan hasil dari pertemuan hari ini. Nah, ini apakah ada yang mau menyimpulkan? Iya, Nabila, silahkan. Izin menyampaikan kesimpulannya ya, Bu. Jadi di pertemuan hari ini itu ada organ pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, di dalam rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Lalu di kerongkongan atau esofagus terjadi gerakan peristaltik yang mendorong makanan menuju lambung. Di lambung terjadi peristiwa penambungan makanan, pencampuran makanan, dan menggiling makanan menjadi bubur. Kemudian berlanjut ke usus halus. Nah, di usus halus terjadi proses penguraian makanan oleh enzim serta proses penyerapan makanan. Lalu ada usus besar. Usus besar memiliki 3 bagian yang memiliki fungsi berbeda-beda. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang kemudian dikeluarkan. Dan terakhir ada anus yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses. Gitu, Bu. Oke, terima kasih Nabila. Nah, pada pertemuan ini kita telah membahas tentang organ-organ pencernaan, fungsi-fungsi dari organ pencernaan, serta proses terjadinya pencernaan dalam tubuh manusia. Terima kasih kepada siswa yang sudah aktif dalam pembelajaran ini. Ibu harap kalian bisa terus aktif untuk kedepannya, dan juga kalian usahakan untuk terus mempelajari materi yang telah disampaikan dari beberapa sumber untuk menambah lagi pengetahuan kalian. Pertemuan selanjutnya kita masih membahas tentang sistem pencernaan dan kaitannya dengan sistem tubuh lainnya. Mohon dipersiapkan dengan baik ya. Dan untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, karena waktunya telah habis, silahkan kalian melanjutkan kegiatan kalian yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.